saya agak menggelit karena gini Pak, saya melihat Bapak itu orang yang lurus dan cerdas gitu. Enggak, saya bisa membandingkan, artinya mudah-mudahan ya saya tidak salah menilai itu. Jadi menurut Bapak itu bagaimana itu? Saya ini dari hati ke hati saya bicara dengan Bapak yang mudah-mudahan Bapak berkenan. Ya kalau untuk masalah itu Mas Ziyad, kita harus, itu kan berarti kristologi kan. Ya kalau kristologi kita harus melihat ini ada ranah tafsir, ada ranah tulisan gitu. Kalau ranah pesyatnya ketika kita membaca bahwa tidak ada memang satu pernyataan pun di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Tidak ada pernyataan itu. Itu harus jujur disampaikan gitu, bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengatakan. Makanya kemudian kalau ada pertanyaan di mana dikatakan di Alkitab bahwa sembahlah aku, akulah Tuhan, sembahlah aku saja, tidak ada. Yang berhak mengatakan itu hanya Hashem. Jadi kenapa kok kemudian Yesus tidak mengatakan demikian? Bahwa ketika dia mengatakan itu perbuatan yang lebih parah lagi dari hanya sekadar menghujat nama Tuhan gitu. Dia mengatakan anihu, itu dia sudah menghujat nama Tuhan. Dia mengatakan akulah dia. Orang Yahudi sangat paham ketika ada orang yang mengatakan anihu, itu dia menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu kan. Itulah yang menyebabkan Yesus dihukum mati kan. Nah, lalu bagaimana Pak? Kalau kita meneliti dengan sudut pandang yang lain, kalau kita meneliti dengan sudut pandangnya Yohanes yang bergaul akrab, dekat, bahkan dia adalah salah satu murid yang dikasihi. Yohanes memberikan kesaksian di dalam tulisannya bahwa pada mulanya adalah Bereshit haya hadafar haya Elohim, hadafar ha Elohim gitu kan. Itu. Jadi pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang kita mengkaji, kalau saya mengatakan Yesus adalah firman, lalu firman itu memakai rupa manusia, ya. Lalu apakah antara firman dengan yang memiliki firman itu berbeda? Kan itu. Nah, ada pengertian lain dari saudara Muslim, firman itu diciptakan, Pak. Nah, sekarang kalau firman diciptakan, dengan apa Tuhan menciptakan firman itu? Apakah Tuhan menciptakan firman dengan firman? Tentu tidak, gitu kan? Mana mungkin firman diciptakan dengan firman? Sementara pengertian dari firman itu adalah sesuatu yang gaib. Firman itu kan tidak terlihat, itu sesuatu yang gaib, gitu kan? Bahwa firman itu dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan hanya mengucapkan, mengamarkan, meyomarkan. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 26 itu jelas. Ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, Tuhan hanya mengucapkan Wayomar Elohim Yehior wa Yehior. Itu contohnya. Jadi ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, dia berfirman. Firman itu mulai aktif. Tapi ketika firman itu diam, ada di dalam diri Allah, ya firman itu ada bersama-sama dengan Allah gitu. Narasi ini yang ditangkap oleh Yohanes. Maka Yohanes kemudian menuangkan dalam tulisannya bahwa Yesus adalah firman. Ya, gitu, kalau saya tangkap begini, Pak. Kata Bapak begitu. Apa yang bersemayam di dalam dari Allah, dari Hashem gitu Allah. Iya. Supaya nggak keliru, saya Tuhan karena Tuhan Bapak kadang-kadang beda pemahaman dengan Tuhan ya kayaknya gitu loh. Hashem saja gitu loh. Iya, Hashem. Jadi Hashem, apa yang melekat dalam Hashem itu kan berarti masih dalam karena bahwa dia itu Hashem. Tapi ketika firman itu kan berarti sudah menjadi, kan berarti kata Bapak adalah sebagai ciptaan. Kalau saya tangkap barusan ya, artinya kan Yesus itu sudah menjadi, Pak. Iya. Berarti kan berarti kan ciptaan, berarti kan bukan Hashem itu sendiri. Kalau saya simpulkan akhirnya begitu, Pak. Bisa demikian. Oke. Bisa saja demikian. Iya, bisa saja demikian. Karena kalau analogi saya tentang firman ini, saya beberapa kali berdialog dengan Mas Handi. Saya bertanya juga, ya ini kita timbal balik ya, Mas Yat ya. Saya bertanya, Mas Handi percaya nggak Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Oh, saya percaya Pak, itu absolut. Oke. Lalu berarti Mas Handi percaya firman Tuhan itu, firman Allah itu turun menjadi buku. Wah, itu bukan begitu Pak. Itu Mas Handi menjawab, bukan begitu Pak maksudnya. Memang betul
firman itu dituangkan dalam bentuk benda, dalam bentuk buku gitu. Tapi yang menjadi firman itu bukanlah bukunya, tetapi isi yang terkandung di dalamnya, makna yang terkandung di dalamnya, pikiran-pikiran Tuhan yang terkandung di dalam tulisan yang ada di dalam buku itu. Artinya, firman Tuhan itu turun ke dalam dunia memakai bentuk rupa buku. Bukan buku itu yang menjadi firman, tetapi rupa firman itu tersimpan di dalam sebuah buku gitu, supaya bisa dipelajari orang gitu kan. Ya, bisa seperti itu. Nah, ini kan pertanyaan menjadi rancu. Karena ketika saya mengatakan begitu juga dengan Yesus, ketika Yesus itu sebagai firman, dia turun ke dunia, lalu dia memakai rupa benda, ya katakanlah manusia gitu. Nah, untuk meneruskan firman Tuhan. Jadi kalau dalam konteks itu, maka Yesus sebagai utusan. Iya, betul. Berarti kan memang begini, Bang Handi juga kemarin sudah, kebetulan mungkin setelah dialog sama Bapak, dia membawa persoalan ke kami. Gitu. Saya juga bahas itu. Gitu. Jadi mungkin udah berdialog dengan Bapak. Gitu. Dia bertanya seperti itu. Saya menganggap begini, saya menganggap definisinya sama dengan saya katakan terhadap Bapak tadi itu. Sesuatu yang melekat dalam pikiran Tuhan itu adalah Tuhan, ya kan? Ada Hashem gitu loh. Jadi, tapi kan kita tidak pernah tahu terhadap misalnya begini, apa yang dalam alam bawah pikiran Bapak itu adalah Bapak, iya kan? Ya, Bapak sendiri gitu, Pak Lukas sendiri kan. Ya. Tapi kan saya tidak pernah tahu apakah alam pikiran Bapak itu apa Bapak memikir atau tidak, kan tidak tahu. Ya. Betul kan? Nah, tapi ketika sesuatu itu sudah dicurahkan, dituangkan dalam bentuk apapun maupun perkataan, Bapak itu menjadi sebuah ciptaan. Menurut saya begitu, ya hampir sama lah definisi. Tapi saya tidak akan membahas itu, Pak. Saya sudah terlalu, bagi saya sih pendekatan saya dengan Pak Lukas ini, karena saya melihat Pak Lukas berbeda gitu, saya juga tertarik. Tapi jelas, kalau dia nabi lah, Bapak menganggap dia nabi atau rasul, nabi lah sebagai utusan. Rasul itu kan utusan, Pak. Iya. Karena sinkron sekali kalau misalkan di dalam 17 ayat 3 sampai 8 kan dikatakan jelas dan terang bahwa dia itu inilah hidup yang kekal itu kan, yaitu bahwa yang mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai Engkau utus. Itu perkataan Yesus kan. Nah, itu kan berarti taruhlah kita mengimani itu sebagai utusan, ya kan? Saya bertanya kepada Bapak, kalau dia utusan, Pak, ini saya hanya mengajak Bapak berpikir, memberikan masukan Bapak ya. Jadi saya bilang, kalau dia memang benar-benar taruhlah sebagai rasul atau sebagai utusan, pertanyaan saya kepada Bapak, apakah dia pernah mengatakan dia utusan terakhir, Pak? Utusan terakhir? Iya. Tidak ada, oke. Kan Bapak meyakini bahwa Abraham itu sebagai rasul atau nabi ya kan? Kemudian Ismail, kemudian sampai ke bawah, kemudian dia tidak pernah mengatakan akulah utusan terakhir. Oh, enggak. Karena ini kalau kajian seperti ini ada lagi cabang ilmunya namanya teologi utusan gitu, Mas ya. Tapi nggak apa-apa. Kita membahas ini secara ringan, nggak perlu kita masuk ke ranah teologi. Iya. Nanti mungkin di lain waktu saya bisa ceritakan bagaimana sih teologi utusan itu. Ya, maksud saya begini, Pak. Saya juga karena Bapak ya, saya pencerahan saja. Saya juga. Karena Bapak lebih detail dan lebih pintar untuk menerjemahkan tadi. Saya sudah baca dari setiap Bapak kesini itu saya perhatikan saja. Gitu. Saya pernah berkomunikasi dengan Bapak gitu, ya kan. Kemudian saya gini, Pak. Maksud saya begini. Ketika dia tidak pernah mengatakan dia utusan terakhir, lalu saya bertanya kepada Bapak, apakah Biblos yang Bapak yakini sekarang itu adalah firman Tuhan secara keseluruhan? Ya, kalau untuk iman sih ya, saya tidak mungkin memungkiri iman saya bahwa saya meyakini tanah maupun Brit Hadasa itu sebagai firman Tuhan gitu. Karena di dalamnya memang terkandung ucapan-ucapan Tuhan. Iya, kalau menurut saya secara keseluruhan, Pak, misalkan gini kan, Bapak, saya tidak begitu kenal ya tanah kalau sebagai saya lebih ringankan antara misalkan PL dan PB saja misalkan, yang Bapak yakini ya, yang menjadikan tujuan saya tahunya begitu lah. Kira-kira menurut Bapak PL dan PB itu betul-betul dari Tuhan atau tidak? Secara keseluruhan ya. Isinya itu ada yang berupa catatan sejarah, seperti di
tanah itu sendiri kan ada catatan para nabi, ya, Nevi'im, gitu kan. Ada catatan suci seperti Khotbah, Syirah Syirim, terus Amsal, Mazmur, itu kan. Nah, kalau kita melihat satu persatu, umpamanya Amsal itu kan tulisannya Salomo, Mazmur itu kan doa-doanya Daud, Syirah Syirim itu kan tulisannya Salomo, gitu. Lalu berarti kalau apakah itu bisa kita katakan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu artinya kan sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan lalu dituliskan begitu. Betul. Nah, sementara di dalam kitab lain seperti kitab Yesaya banyak sekali kata-kata yang mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Akulah yang menyelamatkan engkau dan mengeluarkan engkau dari tanah Israel, gitu kan? Dari tanah Mesir, gitu kan? Nah, itu berarti itu perkataan Tuhan karena Tuhan mengatakan dirinya sebagai aku, bukan mengatakan diri sebagai orang lain. Nah, kalau di dalam perjanjian baru ada beberapa kutipan-kutipan yang Yesus sampaikan, akulah, jadi mengatakan sebagai dirinya sendiri, gitu kan. Artinya itu pun dapat dimaknai sebagai firman Tuhan karena kalau Yesus sebagai firman yang turun ke bumi, ketika dia mengatakan itu, dia mengatakan sebagai pribadinya Tuhan, gitu. Itu yang ditangkap. Oke. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau saya takut salah. Kalau saya boleh simpulkan begini ya Pak. Ini bicara ringan saja. Iya. Tidak dalam kerangka untuk ini ya. Artinya secara tidak langsung Bapak mengatakan bahwa PL dan PB itu tidak secara keseluruhan itu adalah dari firman Tuhan. Iya, betul. Betul, oke. Oke, berarti ya. Jadi sepakat itu. Tapi kan ketika Anda kalau Bapak bertanya terhadap saya, ya, Bapak bertanya terhadap saya. Misalkan bertanya terhadap saya, Pak Jihad, apakah Al-Quran itu firman Allah, firman Hasan? Maka saya akan jawab, ya betul, secara keseluruhan. Dari mulai Al-Fatihah sampai Anas. Gitu ya. Nah, gini Pak, kerangka berpikir saja. Tapi saya ini hanya pengen tahu Pak. Nah, menurut Bapak, ketika Bapak memperbandingkan dua kitab ayat suci ini, apakah Al-Quran, apakah Bible itu yang tadi Bapak yakini itu, ya, sebagai ada bagian dari firman Allah itu, firman Hasan itu dalam Bible itu, kemudian dengan Al-Quran itu, ya, kira-kira menurut Bapak, bagaimana cara mendefinisikan untuk menjadi sebuah kebenaran? Wah. Ya, ini kita bicara lain kalau masalah kebenaran. Makanya saya bilang saya bicara apa ya Pak? Dari hati ke hati gitu. Bukan bicara untuk saya pengen tahu saja apa gitu. Iya, saya tidak bisa menjustifikasi, saya tidak bisa menarik garis besar. Karena akan ada orang-orang lain yang akan tersinggung dengan ucapan saya pasti. Tapi yang jelas begini, ketika Al-Quran diturunkan untuk umat muslim melalui Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Malaikat Jibril, itu diyakini sebagai firman Tuhan absolut. Ya kan? Sebetulnya ketika ditanyakan kepada semua orang Kristen, termasuk saya, apakah Bible itu firman Tuhan, saya pun mengatakan demikian. Tetapi saya tidak bisa memungkiri dan saya tidak bisa membohongi bahwa ada catatan-catatan lain selain firman Tuhan. Contohnya seperti surat para rasul, kisah para rasul, surat-surat Paulus, gitu kan, surat-surat Petrus, gitu kan, surat-surat Yohanes, itu kan juga ada selain catatannya, selain dari 4 gospel tersebut, gitu. Lalu di dalam kitab Tanakh sendiri juga yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai firman Tuhan absolut, di situ pun banyak catatan-catatan lain seperti kisah di raja-raja, di Samuel, gitu kan, di catatan-catatan suci yang kita bahas tadi, itu pun bukan murni yang dikatakan Tuhan langsung. Nah, itu saya tidak bisa menafikan itu lalu mengatakan apakah itu absolut sebagai firman Tuhan, dikanonisasi sebagai firman Tuhan, iya. Tapi kalau absolut tentu kita memisah-misahkan. Nah, tapi saya pernah bertanya juga ke Mas Handi masalah firman Tuhan yang seperti di Al-Quran. Saya tidak mau mencoba untuk menafsirkannya, tetapi saya hanya memberikan gambaran saja gitu, Mas Jihad, bahwa contoh yang saya selalu bawa itu di An-Nisa ayat 171 itu karena di situ jelas wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebihan terhadap agamamu. Boleh dibuka nggak kira-kira? Boleh. Berapa? An-Nisa 171. Bentar. An-Nisa 171 ya.
Saya screen ya Pak ya? Iya, boleh. Anissa. satu. Oke. Iya. Nah, bentar, saya screen. Nah, ini? Iya, coba kita baca langsung di terjemahnya ya. Terjemah saya ya? Iya, oke. Saya boleh bacakan? Saya boleh bacakan? Saya baca boleh. Oh, Bapak boleh silakan. Iya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan ya, dalam kurung ya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Nah, kalau kita membaca dari baris pertama sampai baris ke 1, 2, 3, 4, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah. Artinya yang sedang mengatakan ini pihak kedua, menyampaikan kepada pihak ketiga yaitu ahli kitab. Ya, kalau kita cerna nih, ya, kepada ahli kitab menyatakan bahwa kamu jangan membohongi Tuhan, gitulah, dengan mengatakan sesuatu yang berbeda. Itu narasinya ya, kalau kita coba telaah ya. Ya, artinya kalau Tuhan yang berkata, tentu Tuhan memakai kata aku. Contohnya kalau saya umpamanya narasikan seperti ini, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap aku kecuali yang benar. Nah, kalau itu berarti Tuhan sendiri yang berkata kan? Ya, kalau ini berarti ada pihak kedua yang mengatakan kepada pihak ketiga mengatasnamakan diri Tuhan. Kurang lebih kan seperti itu. Oke, nah, ini ya. Kalau saya bisa gini Pak, saya pertanyakan ini kata-kata ini, apakah kata-kata itu salah Pak? Secara kontekstual tidak ada yang salah dengan itu. Ya, artinya gini, kalau saya kembalikan kepada saya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap aku, sama dengan gitu kan? Karena inna di Allah itu kan aku. Gitu. Iya, betul. Allahnya, kecuali di sana misalkan terhadap malaikat atau terhadap makhluk lain atau terhadap selain daripada Allah. Itu kan sebenarnya tidak merubah konteks, itu dalam gaya bahasa yang berbeda. Mungkin pengataannya begitu. Kalau dikatakan sebagai ada pihak ketiga di sana yang memperkatakan itu tidak membuktikan apa-apa Pak. Kalau maaf saya bukan tapi ini kenyataannya Pak gitu. Ya kan? Kalau Bapak lihat ya, kecuali misalkan wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap misalkan Jibril kecuali yang benar. Gitu kan? Enggak kan Pak? Enggak. Ya kan? Tadi makanya Mas Yat sebentar. Makanya tadi kenapa kok saya keberatan untuk membahas ini, karena ini bagian dari kritik teks sebetulnya. Jadi nggak apa-apa. Saya dari awal sudah sampaikan kalau saya membahas ini pasti akan ada yang tersinggung gitu. Enggak. Kalau gini Pak, kalau ranah diskusi itu ya diskusi Pak. Ya. Kecuali menghujat gitu. Kalau kalau Islam itu gini Pak. Kalau gini ya, Bapak boleh perhatikan bahwa satu-satunya kitab suci, mohon maaf ini, yang menantang manusia, apalah tatafakkarun, apalah yatajakkarun, itu cuma Al-Quran Pak. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memahami? Apakah kalian tidak menyadarinya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menantang pada logika manusia gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak tabu Pak, kecuali menghujat. Oke. Ya kan? Bagi saya pencerahan ini Pak. Jadi saya lebih tahu gitu loh. Itu juga akan saya tanyakan kepada Bapak nanti ujungnya. Ya boleh saja. Boleh. Oke. Tapi saya tidak kalau kita Bapak kan dibahas udah diacak-acak kali ya. Tapi saya bukan itu. Saya konsen saya tidak seperti itu karena Bapak lebih hebat hal itu. Enggak, biasa aja. Gitu. Betul. Saya menyadari. Nah, apa yang dari membuat keraguan dengan ayat ini, Pak? Maksudnya membuat keraguan dengan apa? Iya, dengan ayat yang barusan Bapak kan meminta dibukakan ayat yang ini gitu. Iya. Tadi kan kita membahas apakah Al-Quran itu firman Tuhan absolut. Nah, kalau firman Tuhan absolut itu artinya sesuatu yang
Tuhan mengatakan atas nama dirinya sendiri. Artinya aku gitu ya. Dia memakai kata aku, bukan merujuk kepada nama lain. So, kalau di sini kan ya jelas, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Jadi ada yang seseorang yang menasehati ahli kitab supaya jangan berkata bohong terhadap nama Tuhan, terhadap Allah gitu kan. Jadi ada 3 oknum di sini nih. Yang pertama adalah yang menyampaikan kepada ahli kitab, orang yang menyampaikan kepada ahli kitab supaya jangan berbohong kepada Tuhan, kepada Allah gitu kan. Nah, artinya di sini sebetulnya bukan Tuhan sendiri yang berbicara langsung. Kalau kita mengkritik tadi sama seperti dengan Alkitab, bahwa apakah Alkitab itu firman Tuhan secara absolut? Nah, saya mengatakan iya, tapi kemudian ketika dikritik, saya mengatakan secara jujur bahwa memang tidak semuanya firman itu berisi firman Tuhan, karena ada catatan-catatan lain yang ditulis oleh manusia gitu. Nah, kalau kita melihat ke teks ini pun, berarti kalau kita bolehlah kita katakan kemudian, oh iya, ini seseorang yang mengatakan mengatasnamakan nama Tuhan. Karena bukan Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau Tuhan sendiri pasti terhadap aku. Janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap aku kecuali yang benar, gitu kan. Nah, itu baru Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi, kalau menurut Mas Jihad, yang ya premis yang ini pun, apakah ini bisa dikatakan sebagai firman Tuhan absolut? Wah, jelas, absolut, Pak. Karena di sana tidak menyimpang dalam sebuah artikulasi argumen, Pak. Karena di sana jelas, artinya ketika pengataan itu dalam bahasa, ketika saya hadapkan begini, Pak, itu masih ringan bagi saya. Tapi ketika mengatakan kami, Allah itu mengatakan kami. Kalau bagaimana? Saya malah yang kata-kata seperti itu tidak terlalu bermasalah buat saya. Justru kata-kata yang singular itu yang bermasalah. Kenapa? Kata-kata majemuk itu tuh sebetulnya ada yang kata-kata alegoris, ada kata-kata hiperbola gitu. Mengatakan kata kami sebagai Tuhan yang tidak bisa digambarkan besarnya seperti apa. Lalu dia mengatakan diri kami, itu buat saya sama seperti di Alkitab juga Tuhan mengatakan kami. Berarti ketika Tuhan menciptakan, Tuhan tidak sendirian begitu kan? Nah, betul. Artinya kan kalau kami itu kan bisa kalau berhubungan dengan Al-Qur'an itu, kalau premis yang kita bangun itu kan absolut itu kan esanya itu. Yang tidak ada duanya. Tapi kalau orang-orang, kebanyakan orang Kristen itu mempertanyakan kalimat kami itu kan. Tidak bisa dipertanyakan karena di Alkitab sendiri juga memakai kata kami gitu. Dan itu ya, kalau ada yang bertanya kepada Al-Quran, kenapa Allah kemudian memakai kata kami, padahal Alkitab sendiri juga memakai kata kami gitu kan. Itu bukan sesuatu premis yang perlu didiskusikan, nggak menarik kalau menurut saya ya. Tapi gini Pak, balik lagi kepada pertanyaan saya kepada Bapak. Membandingkan 2 kitab suci ini, Pak, ya, antara Al-Quran dan Bible atau kitab lain lah, mau Weda, mau apa gitu, membandingkan ini. Kemudian yang saya jadikan ukuran kebenaran mutlak itu, menurut pikiran manusia itu, menurut Bapak itu bagaimana? Menyembah Tuhan yang satu. Apakah cuma itu? Apakah dari segi moralitas? Apakah dari segi iptek? Apakah segi saintifik? Kebenaran dari membenarkan terhadap kitab suci ini bagaimana? Artinya gini Pak. Saya berpikir begini, mohon maaf, saya agak panjang ya. Jadi gini Pak, kita memiliki kitab-kitab, ya. Ada kitab misalkan Weda, ya, dalam agama lain. Dan ada Bible. Kemudian ada juga misalkan kalau Yahudi misalkan tadi Torah, gitu kan. Kemudian ada juga Al-Quran. Nah, dari beberapa unsur semuanya lah, taruhlah saya tidak beragama Islam, Bapak juga tidak beragama Kristen, kemudian membandingkan. Nah, itu kan keterangan-keterangan yang dilakukan oleh sementara semua kitab-kitab itu berdasarkan retorika sejarah yang diawalinya itu. Perjalanan sejarah pasti kan sampai terbuat seperti itu. Tapi satu hal yang membuat kita menerima secara common sense kita apa? Oke. Supaya maksud saya, oh ini betul dari yang sang pencipta informasi ini. Iya. Supaya begitu gitu loh Pak. Iya. Bagaimana itu? Nah. Ya,
Saya cerita sedikit, Mas ya. Ketika saya sebetulnya tidak terlalu paham tentang ajaran Hindu, ajaran Buddha. Tapi waktu saya perjalanan ke Bali, saya ketemu dengan seorang Jero Mangku. Jero Mangku itu pendeta tertinggi gitu ya, di dalam agama Buddha. Saya bertanya, Jero, bagaimana sebetulnya ajaran kebenaran di dalam agama Buddha? Nah, itu luar biasanya kalau serius di dalam agama, ketemu orang lain itu pasti nanyanya masalah itu juga. Iya, nah, Sang Jero jawab gini, kalau di dalam agama Buddha itu kepentingan yang pertama itu adalah keseimbangan hidup. Iya. Ya, kita tidak boleh menyakiti orang lain supaya orang lain tidak menyakiti kita. Kita menjaga keseimbangan alam supaya alam menjaga kita. Nah, itu hubungan horizontal. Lalu Jero, bagaimana hubungan vertikalnya? Hubungan vertikal itu banyak orang yang salah paham bahwa orang Buddha itu, Hindu Buddha itu kemudian menyembah Buddha Siddhartha Gautama. Ya. Padahal tidak. Mereka menyembah Sang Hyang Widi, sesuatu yang tidak terlihat. Nah, Buddha Siddhartha Gautama itu hanya sebagai penyampai pesan mereka, penyampai doa mereka kepada Sang Hyang Widi. Gitu. Nah, ini sinkron ketika saya pergi ke Borobudur. Di situ saya mendapatkan suatu pencerahan lagi bahwa ada 3 altar utama. Altar yang pertama itu disebut dengan Kamadhatu. Kamadhatu ini adalah tempat orang-orang biasa, ya artinya hubungan horizontal sosial tadi itu bermasyarakatnya. Terus yang keduanya ada altar pelataran Rupadatu namanya. Rupadatu ini adalah tempat para nabi atau orang-orang yang dimuliakan. Nah, yang ketiga di puncaknya itu ada satu stupa yang paling besar yang telunjuknya ke atas, itu Arupadatu. Arupadatu itu adalah sebagai tempat penunjuk arah kepada Tuhan yang tidak terlihat ke atas. Jadi ternyata orang Hindu Buddha pun percaya bahwa Tuhan itu tidak terlihat. Arupadatu. Sementara sebagai penyampai pesan dari Kamadhatu kepada Arupadatu ada Rupadatu namanya. Nah, ini kita yakini sebagai nabi yang membawa pesan gitu kan, pembawa firman Tuhan. Nah, ini pun mereka akui sebagai suatu kebenaran. Artinya, kalau kita merunut, apakah itu bisa dikatakan sebagai suatu kebenaran? Bagi mereka itu kebenaran bagi mereka. Bagi kita tentu saja kita sulit menerima karena mereka melakukan penyembahan terhadap batu, ya terhadap candi, terhadap stupa ya. Mereka melakukan upacara di situ. Lalu saya pergi, ketika saya pulang, saya melewati Ambarawa, saya mampir di Gua Maria. Nah, di Gua Maria itu saya lihat banyak orang Katolik yang kemudian berdoa di depan patung Bunda Maria. Nah, di sebelahnya itu ada patung gambaran Yesus lagi disalib, peristiwa penyalipan gitu ya. Tapi kita identifikasikan itu sebagai Yesus yang disalib. Nah, ada juga orang yang berdoa di depan itu. Lalu saya bertemu dengan seorang Romo yang membimbing di situ. Ya, saya sebetulnya sudah tahu cerita itu. Saya tanyakan Romo, bagaimana pendapat Romo tentang penyembahan patung Yesus atau patung Bunda Maria. Lalu dia menjelaskan bahwa, Pak, meskipun patung itu ada, tetapi kami tidak menyembah patung. Kami memakai ikon ini sebagai penyampai pesan. Jadi ketika kami berdoa di hadapan patung ini, kami merasakan hadirat Tuhan hadir. Jadi Bapak jangan berpikir bahwa kami menyembah patung. Hatinya terkoneksi kepada Tuhan, tapi melalui patung itu gitu ya. Nah, lalu saya teringat dengan saudara Muslim. Ketika saudara Muslim ini sholat, ada arah yang dituju, yaitu Ka'bah. Yang Ka'bah itu sendiri notabene adalah suatu bangunan yang dibangun gitu, bentuk kotak itu. Lalu itu sesuai dengan perintah Tuhan, hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah gitu kan. Yeah. Dan ketika ditanya, orang Muslim ditanya, Pak, Bapak menyembah batu? Oh tidak Pak, itu hanya penunjuk arah di mana Tuhan memerintahkan bahwa Tuhan hadir di situ kan. Nah demikian. Lalu 3 cerita ini sama. Ketika orang Hindu Buddha sembahyang di hadapan stupa, orang Katolik sembahyang di hadapan patung Bunda Maria atau patung Yesus, Muslim sembahyang mengarah kepada
Ka'bah. Bagaimana ceritanya dengan Yahudi dan Kristen? Nah, ini saya ceritakan. Orang Yahudi dengan sejarah panjangnya percaya bahwa ketika diceritakan oleh Musa di dalam Torah, Tuhan itu tidak terlihat. Tetapi orang Yahudi pun kemudian ada bagian-bagian Yahudi yang menyembah kepada yang sembahyang menghadap kepada Yerusalem. Contohnya Daud, Daniel. Nah, itu menyembah kepada arah Yerusalem. Yang uniknya ada satu pernyataan Yesus yang mengatakan begini, akan tiba saatnya orang menyembah dalam roh dan kebenaran karena Tuhan itu adalah roh. Tuhan tidak terlihat. Bagi saya ini lebih make sense sebagai suatu kebenaran bahwa penyembahan yang dapat dilakukan itu adalah penyembahan kepada sesuatu yang tidak terlihat. Ya, kalau sesuatu yang masih terlihat, saya yakin itu bukan Tuhan. Ya, karena bagaimana mungkin sesuatu yang terlihat itu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari yang kelihatan. Taruhlah alam semesta ini, ya kan? Lalu Tuhan menciptakan alam semesta, lalu Tuhan itu seperti apa, sebesar apa gitu. Nah, termasuk hari, contoh kecilnya, kita menghitung satu hari itu ketika matahari terbit dan tenggelam. Padahal matahari ini, bumi ini mengelilingi matahari gitu. Dan sementara genggaman Tuhan, kosmos ini ada di dalam genggaman Tuhan gitu kan. Konstelasinya ada dalam genggaman Tuhan. Artinya Tuhan mempunyai hari yang berbeda dengan hari yang di bumi. Jelas, karena satu hari itu satu kali perputaran. Nah, semua penggambaran-penggambaran ini menurut saya sebagai petunjuk sebuah kebenaran. Tinggal kita kemudian meneliti lebih dalam. Oh, kalau saya menganggap bahwa inilah kebenaran buat saya. Ketika saya berdoa di belakang pintu atau saya berdoa dimanapun kepada Tuhan yang tidak terlihat, saya merasa hati saya tersampaikan kepada Tuhan gitu, tanpa saya harus menunjuk kepada satu arah tertentu. Maaf ya Mas Sihat, ini kan kita hanya diskusi ya. Iya betul, nggak apa-apa. Artinya kita saling cerita saja, nggak apa-apa. Siapa tahu Bapak bisa mengambil sesuatu dari saya bisa mengambil sesuatu dari Bapak. Iya, nah bisa sih tidak itu. Ya, kalau menurut saya sesuatu kebenaran itu adalah menyangkut bahwa keyakinan manusia terhadap Tuhan itu pasti tidak terlihat. Karena kalau Tuhan itu terlihat, bagaimana dia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari yang kelihatan. Bumi ini contohnya, bumi ini kan besar. Lalu kita melihat Tuhan, sebesar apa Tuhan yang kita dapat lihat gitu kan. Makanya ketika Ibrahim waktu itu melihat matahari, inilah Tuhanku. Melihat bulan pertama ya. Melihat bulan yang terang. Oh, inilah Tuhan. Tapi begitu hari siang, dia mengatakan, oh, sepertinya ini lebih besar dari yang tadi malam. Oh, inilah Tuhan gitu kan. Tapi ketika matahari tenggelam pun hilang itu kan. Betul. Jadi dalam pikiran manusia, Tuhan itu lebih besar dari yang terlihat. Bagaimana penggambarannya? Penggambarannya adalah Tuhan itu pasti tidak bisa dilihat. Iya. Jadi kalau saya sih gini Pak, kita bertadi sini. Jadi memang seperti berita-berita yang dari kitab suci ini yang apa yang menjadi dalam kitab-kitab suci ini, pertama kalau kita mendefinisikan menurut saya nih Pak, maaf ini hanya berbagi, siapa tahu. Pertama adalah kebenaran itu kan kita definisikan kebenaran itu adalah kesesuaian antara fakta dan data. Iya, bisa demikian. Ya, salah satunya seperti itu kebenaran sementara kan menurut manusia. Karena ketika saya selalu begini Pak, mohon maaf ya, Tuhan itu sang pencipta itu, Khalik itu atau Hasem itu menciptakan manusia itu dibekali dengan akal pikiran Pak. Iya. Dengan otak sebagai pembeda dengan makhluk lain. Ya, dan otak itu yang yang disebabkan kita diminta pertanggungjawaban kelak di akhir kemudian. Iya, ya kan, itu yang membedakan dengan binatang. Nah, kotak itu ketika Tuhan memberikan anugerah terindah itu pada manusia, kemudian satu sisi dia memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan kapasitas otak ini, pasti itu nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu, pasti ada yang keliru di sana. Nah, kembali kepada sebuah ayat kitab-kitab suci kita yang lain, maupun kitab suci yang di mana kita bisa melihat pertentangan secara saintifik dan akal sehat dan kebenaran dan fakta dan data itu,
bagaimana dibuktikan secara lurus dan benar? Nah, selain daripada kita harus menggali kebenaran itu, fakta-fakta yang dilakukan oleh kitab suci. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian? Saya katakan kenapa demikian. Karena kitab suci itu sama-sama maupun Islam, Weda, gitu ya, Quran maupun Injil itu memang dilahirkan dari ribuan tahun yang lalu, Pak. Betul kan? Misalkan Injil 2000 tahun lalu, taruhlah seperti itu. Kemudian Biblos itu 2000 tahun yang lalu. Kemudian Taurat lebih tua lagi, Weda lebih tua lagi. Kemudian taruhlah semacam sekarang Al-Quran 1600 tahun yang lalu. Nah, kemudian bagaimana itu dianggap sebagai satu mutlak kebenaran? Menurut saya, ini menurut saya. Jadi kita bisa membaca dari ayat-ayat itu bagaimana itu kebenaran itu menjadi mutlak, dikatakan benar. Ini dari Sang Pencipta. Selain daripada menggali ayat itu. Nah, kalau dalam Al-Quran, Pak, satu contoh misalkan, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bagaimana dikatakan sebagai proses penciptaan manusia dalam janin rahim manusia? Rahim manusia itu ketika mudghah, alaqah, kemudian dari nutfah, kemudian di sana itu menjadi, itu tahapannya Pak. Ketika sperma, kemudian membuahi, kemudian menempel seperti lintah. Lintah itu menjadi daging. Daging itu berubah menjadi tulang, dan tulang itu kemudian dibungkus menjadi daging, dibungkus daging, kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Nah, tahapan-tahapan itu tidak satu pun meleset. Menurut Al-Quran, tidak satu pun meleset. Dan bagaimana mungkin Muhammad mengajarkan 1600 tahun lalu kepada bangsa Baduy, bangsa Quraisy yang terbelakang, yang tidak memimpin peradaban dunia, karena peradaban dunia waktu itu dipimpin oleh Persia dan Romawi, kemudian menjadi sebuah informasi yang betul, akurat, tepat. Apakah Nabi Muhammad itu memiliki mikroskop? Kan tidak. Lalu bagaimana ketepatan ini? Berarti ada informasi yang dari Sang Pencipta. Itu pertama. Kemudian ketika misalkan sekarang bagaimana surat Yunus ayat 5 mengatakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Menerangkan bahwa matahari itu ada memiliki sinar dan bulan tidak memiliki sinar, tapi dia menjadikan satu memantulkan cahaya. Dalam Yunus itu betul. Bagaimana ketika proses hujan di An-Nur 43 ayat 7 kita katakan ayat 43 dikatakan proses hujan itu menjadi sebuah batu es di dalam kemudian menjadi hujan. Bagaimana itu membuktikan? Kalau dianggap sebagai kebetulan, yang terakhir yang baru diketahui 2020 kemarin tentang peristiwa astronot dari Cina mengatakan bahwa di dalam antariksa itu ada bintang yang berketuk, bunyi bintang duk-duk, dan betul itu diaktorik, Pak. Lalu bagaimana Muhammad mengajarkan 1600 tahun yang lalu, pengajaran itu diajarkan kepada orang-orang Quraisy yang terbelakang. Nah, saya bilang, kenapa itu informasi benar dan mutlak dari Tuhan? Karena Tuhan itu menguasai space and time, Pak. Tidak mungkin Tuhan itu kemudian dalam waktu kemudian terbatasi oleh ruang dan waktu. Begitu, Pak, menurut saya. Jadi memang kebenarannya juga ya. Kamu dari sekarang misalkan kamu dari planet, tidak ada sidik jari Al-Qiyamah ayat 3-4. Dalam surat sidik jari Al-Qiyamah itu ada, Pak. Bagaimana mungkin pengajaran-pengajaran ada? Dan kalau dikatakan kebetulan, itu saya sedang menulis lebih dari 14 keajaiban yang memang betul-betul dibuktikan kebenaran itu, kesesuaian antara fakta dan data itu yang tidak bisa dibantah. Bagaimana kita mau bantah ini, Pak? Bahwa Al-Quran itu tidak benar. Kalau seperti ini gitu loh. Iya. Itu loh ya. Jadi mohon maaf, saya itu hanya pendapat saya. Nggak apa-apa. Saya juga bisa saja ya kalau kemudian dikatakan demikian bahwa Mas Jihad mengimani Al-Quran sebagai kebenaran, menelik dari segala sisi, termasuk saintifik gitu kan. Tapi ya sah-sah saja sih. Cuma kalau saya mau boleh berpendapat bahwa ketika orang Majus mencari bayi Yesus, dia hanya berpatokan kepada bintang. Dia tidak pernah tahu arah anginnya kemana, dia tidak pernah tahu bagaimana tempatnya di mana, dia berpatokan kepada bintang, dan mereka sampai di Yerusalem. Mereka itu dari Irak.
Mereka sampai di Yerusalem, orang-orang Majus ini, mereka hanya berjalan malam hari ketika mereka melihat bintang, nah itu menjadi patokan. Artinya sains itu kemudian berkembang menjadi suatu ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Lalu itu berkembang ketika nenek-nenek moyang kita mulai melaut dan mereka melakukan komunikasi dengan bintang. Maksudnya melihat perbintangan, mereka tahu menentukan arah. Itu bagian dari saintifik juga saya rasa, bagian dari sains ya. Dan bagaimana kemudian ilmu sains itu berkembang ketika ada ilmu yang dokter bisa membedah perut manusia dalam keadaan hidup tanpa mati dan mengangkat semua penyakit dari dalamnya. Lalu bagaimana kemudian orang bisa terbang. Nah itu kan sains juga. Jadi bagi saya pribadi, saya memang dalam meneliti kitab suci, saya menafikan semua kegiatan sains di dalamnya. Karena contoh soal, bagi saya tidak masuk akal ketika kemudian dunia diciptakan dalam 6 hari. Sementara 1 hari saja menumbuhkan satu benih saja belum tentu tumbuh gitu. Lalu Tuhan menceritakan kepada Musa bahwa dunia ini diciptakan dalam 6 hari kan. Itu sesuatu yang tidak masuk akal buat kita. Tapi itu saintifik gitu. Ada penciptaan terjadi. Bagaimana dikatakan kemudian bahwa hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang keras berbiji, lalu mengeluarkan binatang-binatang ternak, binatang-binatang liar gitu kan. Nah, itu suatu proses saintifik juga saya rasa. Nah, saya kalau saya pribadi dalam meneliti suatu kebenaran suci, saya menafikan itu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Seperti itu contohnya. Kalau saya kemudian kita mau lari kepada cerita bahwa peristiwa Isra Miraj umpamanya ya, ketika Nabi Muhammad menaiki binatang ya sejenis hewan yang disebut buraq, berkepala manusia, berbadan kuda, lalu bersayap gitu kan. Kita tidak bisa mengklasifikasikan itu apa. Nah, kemudian Rasulullah naik ke langit ke-3 sampai langit ke-7 bertemu dengan Allah. Lalu bagaimana proses itu bisa dikaitkan dengan saintifik, itu kan perlu dikaji lebih dalam. Bahwa ternyata di zaman sekarang ketika orang memasuki lapisan atmosfer terluar dunia itu, di sana sudah jelas oksigen tidak ada. Nah, bagaimana kemudian peristiwa itu bisa terjadi tanpa oksigen? Apakah kita bisa mengatakan itu, oh itu mukjizat, Pak? Ya, artinya saintifik tidak berlaku di mukjizat, kan? Nah, itu pun sama dengan cerita ketika Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Yang notabene ada saksinya. Ada saksinya yang menyaksikan bahwa peristiwa itu terjadi. Gitu. Ketika Yesus memanggil Lazarus, marilah keluar, lalu mayat yang sudah busuk 4 hari itu hidup. Itu tidak bisa dimasukkan kepada kategori saintifik. Padahal secara sains, menurut orang Yahudi, ketika orang mati, itu 3 hari itu rohnya masih melayang-layang di atas permukaan tubuhnya, mencari cara untuk masuk lagi ke dalam tubuh itu. Tapi Lazarus sudah mati 4 hari, dan dia bisa bangkit. Jadi kalau bagi saya pribadi, dalam meneliti suatu kebenaran kitab suci, saya menafikan peristiwa saintifik. Begitu Mas Jihad. Ya memang sih, halo ya sorry tadi saya ketika Bapak bicara saya sengaja biar nggak terganggu, jadi saya lupa. Tapi memang itu kesadaran. Jadi memang saya kan begini Pak, Bapak itu memang berbagi informasi saja atau pandangan Bapak kan seperti itu, pandangan saya seperti ini, kan begitu Pak. Tapi memang saya menyetujui beberapa hal dari Bapak. Salah satunya adalah ketika memang persoalan mukjizat itu memang di luar dari namanya mukjizat, itu adalah di luar daripada nalar manusia, kasuistis. Karena mukjizat itu memang kalau berlaku umum bukan mukjizat, gitu ya kan? Nah, tapi memang itu memang ada ayat-ayat tersendiri dan ayat kasuistis kan. Dan memang ketika proses menghidupkan orang mati juga dalam Al-Quran juga tidak menolak itu Pak.
Yesus memang diberikan kalau Isa itu kalau dalam buku Isa kemudian Bapak Yesus ya memang diberikan kekuatan untuk seperti itu, menyembuhkan pengobatan, yang menyembuhkan orang buta gitu kan. Kemudian yang lepra ya, kusta gitu ya. Gitu kan. Memang betul gitu ada dalam Alkitab juga ada Al-Qur'an juga dan memang di beberapa dikaitkan dengan hadis juga banyak. Jadi memang itu ya. Tapi ya memang penghantar ini mudah-mudahan bisa menghantar kita kepada keyakinan dan penguatan masing-masing kan. Iya. Karena bagaimanapun ya hanya berbagi gitu Pak. Yang jelas seperti ini kan membuat ada dua kemungkinan saja. Saya kemudian percaya kepada apa yang Pak Siat katakan atau sebaliknya gitu kan. Atau kita semakin kokoh di dalam keyakinan iman kita masing-masing. Betul. Itu yang kita harapkan. Yang penting memang diskusi ini yang harus dipertahankan supaya lebih tajam. Dan diskusi ini juga diskusi ini yang membuat saluran-saluran emosional kita di ruang-ruang publik itu tidak terjadi Pak, karena ruang-ruang ini sudah menyalurkan itu gitu. Iya. Ini kan kita belum memakai data-data ya, kita belum memakai literatur, kita belum mengeluarkan ya artinya referensi-referensi gitu kan. Apalagi kalau diskusi yang lebih dalam, tajam, tentu saja kita akan memakai referensi-referensi dan literatur gitu kan. Ini cerita ringan lah gitu ya kali. Antar tidur ya. Jangan-jangan yang dengerin kita saya curiga ada pada ketiduran ini. Jangan-jangan begitu juga. Ya Pak, saya masih ada Pak. Oh, masih ada ternyata kira udah pada itu. Aduh. Saya sampai curiga sama Bang Lukas sih, saya kira kita jadi khotbah berdua deh Pak. Iya. Jadi menurut buku panduan Tatang Sutarman mulai deh. Laki-laki yang lanjut dulu Bang Hadi. Bang Hadi. Saya lanjut dulu. Saya ini numpahin gelas saya harus kepel dulu ini. Lanjut Pak. Laki-laki. Ya. Jadi laki-laki yang sering ngobrol berdua laki-laki sangat akrab. Menurut buku Tatang Sutarman itu dicurigai. Curiganya apa? Ngopi bareng. Soalnya tidak ngajak-ngajak gitu Mas Hadi ya. Ya itulah, di situ dia letaknya yang kurang setianya sama teman yang lain. Kok cuma berdua aja, ada apa ini? Kan pertanyaan. Saya tadi juga mikir ini kok cuma kita berdua, biasanya ada komentar berseliweran gitu kan. Tapi saya lihat di titiknya banyak, berarti masih banyak orang di sini. Apa jangan-jangan mereka ketiduran semua, didongengin ini. Bukan ketiduran, mereka itu pada nyimak ini kok akrab banget, ada apa gitu. Iya, namanya juga dari hati ke hati Mas Andi. Lagi curhat gitu kan. Iya, justru itu. Ini baru komentar laki-laki loh. Coba kalau ibu-ibu, oh ada apa ini kok gitu. Iya. Oke. Jadi ini karena sudah larut juga, sudah hampir jam 1 malam waktu Jakarta ya. Saya mohon izin juga nih, saya mau istirahat. Iya, Pak. Terima kasih ya. Masuk. Terima kasih, Pak Lukas. Iya, sama-sama. Ya, salam sama keluarga Pak Lukas. Terima kasih sama-sama.